Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Haryana Anggraini dengan nomor induk mahasiswa 181100027. Di sini saya akan mereview mengenai jurnal konflik dan diskriminasi sosial dalam masyarakat multikultural. Sebelum saya membahas mengenai jurnal tersebut, saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Multikultural, yaitu Bapak Musin Arumawan, dan kepada teman-teman semua yang selalu memberikan semangat dan selalu berbahagia untuk mengikuti mata pelajaran multikultural ini. Nah, kita harus mengenal mengenai biodata jurnal yang akan saya bahas, yaitu judul dari jurnal tersebut. Judul dari jurnal yang akan saya review, yaitu transformasi pendidikan untuk mengatasi konflik masyarakat dalam perspektif multikultural. Di mana nama peneliti dari jurnal transformasi pendidikan ini yaitu adalah Arif Unwanullah. Nah, jurnal ini juga memiliki nama, yaitu Jurnal Pembangunan Pendidikan, Fondasi dan Aplikasi, bervolume 1 dan nomor 1. Nah, jurnal ini dimulai dari halaman ke-45 sampai halaman ke-57. Nah, jurnal konfirmasi pendidikan untuk mengatasi konflik masyarakat dalam perspektif multikultural ini diterbitkan pada tahun 2012. Adapun dari tujuan penelitian sehingga terbitnya jurnal tersebut, yaitu untuk mengetahui bagaimana mengatasi konflik sosial dalam masyarakat multikultural tersebut. Nah, kita langsung saja membahas mengenai isi review jurnal tersebut. Nah, peneliti pertama-tama membahas mengenai transformasi pendidikan global, di mana pendidikan itu sebagai usaha restorasi atau pemulihan budaya, tidak hanya menjadikan tanggung jawab dari lembaga-lembaga yang formal saja seperti lembaga pendidikan, tetapi juga menjadikan restorasi tersebut atau pemulihan budaya itu sebagai tanggung jawab masyarakat dan keluarga. Karena pendidikan itu tidak hanya ada di sekolah, tetapi ketika peserta didik ada di rumah, dan apa yang dilakukan di rumah itu bisa dijadikan sebagai pendidikan mereka. Nah, menurut para ahli, transformasi pendidikan itu dapat melalui proses sebagaimana H.A.R. Tiller menyebutkan bahwa desentralisasi pendidikan merupakan usaha untuk membangun masyarakat yang demokratis. Masyarakat yang demokratis itu biasanya ditandai oleh pengakuan adanya hak asasi manusia, masyarakat terbuka, tanggung jawab, memiliki pemerintahan yang bersih, dan mengakui adanya perbedaan. Nah, yang kedua yaitu mengenai proses bipolar antara lokalisasi dan nasionalis atau globalisasi, menjadikan nilai budaya menjadi pemersatu cita-cita pendidikan, di mana proses pembudayaan dan menjadikan nilai dan budaya masyarakat itu sebagai pemersatu cita-cita pendidikan. Nah, yang ketiga yaitu transformasi pendidikan melalui pendidikan demokratis. Nah, pendidikan demokratis itu merupakan pendidikan yang mengutamakan aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurikulum yang disampaikan harus berisi pesan yang bermakna, agar kurikulum itu dapat, karena kurikulum itu merupakan acuan dari pendidikan. Nah, yang kedua adalah bahan pengajaran sebagaimana aspek pertama di samping bersifat teoritis, tetapi dipadukan dengan isu-isu yang ada di masyarakat, karena kita hidup bermasyarakat. Jadi, di mana teori dipadukan dengan isu yang ada di lapangan, seperti itu. Nah, yang ketiga diperlukannya pelayanan pembelajaran yang optimal. Dan yang terakhir yaitu diselenggarakannya pendidikan ekstrakurikuler yang bertujuan lebih jelas, seperti itu. Nah, pentingnya pendidikan multikultural. Nah, pendidikan multikultural itu memiliki tujuan untuk sebuah pendidikan yang bersifat anti rasis,
yang memperhatikan keterampilan dan pengetahuan dasar yang menembus seluruh aspek sistem pendidikan, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, di mana pendidik itu dan peserta didik itu sama-sama mempelajari mengenai variabel budaya untuk keberhasilan akademik. Nah, di sini ada 4 pesan pendidikan multikultural itu menurut UNESCO. Nah, yang pertama itu pendidikan hendaknya mendorong penggabungan gagasan antara solidaritas antara pribadi dan masyarakat, di mana itu pendidikan dapat mendorong pembangunan gagasan dan penyelesaian yang memperkokoh perdamaian, persaudaraan, dan solidaritas. Nah, pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebinekaan, seperti perbedaan jenis kelamin, kepribadian, masyarakat, dan budaya, serta dapat mengembangkan kemampuan komunikasi, berbagi, dan bekerja sama dengan lainnya. Nah, yang ketiga adalah pendidikan itu hendaknya meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai dan tanpa kekerasan. Nah, selanjutnya yang keempat adalah pendidikan itu hendaknya meningkatkan kedamaian dalam diri dan pikiran peserta didik, sehingga dengan demikian mereka itu mampu membangun secara lebih kokoh kualitas toleransi, kesabaran, dan kemauan untuk berbagi dan memelihara kebudayaan. Lalu, apa sih itu konflik? Konflik itu sendiri dapat diartikan sebagai persaingan antara paling tidak dua belah pihak, di mana setiap pihak itu berupa perorangan, kelompok, keluarga, komunikasi, dan lapisan kelas lainnya. Nah, di sini juga akan dijelaskan mengenai macam-macam konflik. Yang pertama yaitu konflik dalam diri sendiri, yaitu di mana biasanya itu konflik ini terjadi kepada diri kita sendiri dengan mental kita karena sesuatu hal yang berbeda dengan kata hati kita. Seperti seandainya kita sudah memiliki keluarga, kita bekerja dengan pekerjaan yang tidak halal atau kita menjadi kriminal untuk memenuhi ekonomi kita yang kurang. Dengan hal tersebut, kita akan mengalami konflik batin diri kita antara nilai moral diri dengan tekanan ekonomi yang harus kita penuhi tersebut. Nah, yang kedua yaitu konflik antara individu. Nah, ini biasanya itu terjadi antara individu satu dan individu lain, di mana biasanya berupa perdebatan dan perseteruan. Bentuk konflik ini itu biasanya diawali dengan satu individu tidak senang dengan kepribadian dari individu lainnya. Sebagai contoh, saya memiliki adik. Meskipun kami keluarga, kami pasti akan memiliki kepribadian yang tidak sama. Dan pasti di tengah-tengah itu ada konflik antara saya dan adik saya, sehingga konflik itu dinamakan konflik antar individu. Nah, yang selanjutnya adalah konflik antar individu dan kelompok, di mana ini biasanya itu terjadi saat seseorang itu tidak dapat beradaptasi atau belum dapat beradaptasi dengan situasi suatu kelompok yang ia masuki. Seperti orang asing datang ke Indonesia dengan pakaian yang sangat terbuka. Karena di Indonesia itu orangnya memakai pakaian yang tidak terlalu terbuka atau lebih banyak yang memakai hijab, sehingga orang tersebut itu biasanya ada konflik dengan diri sendiri dan masyarakat tersebut, sehingga merasa tidak nyaman. Seperti itu. Lalu konflik antar kelompok, yaitu konflik antara kelompok dan kelompok, di mana konflik ini biasanya perbedaan pendapat atau ketidaksamaan pendapat antara kelompok satu dan kelompok yang lainnya. Selanjutnya adalah konflik vertikal,
yaitu permasalahan antara individu yang memiliki jabatan berbeda dalam suatu organisasi. Contohnya yaitu perdebatan atau perseteruan antara karyawan dan bos di perusahaan. Karena karyawan itu memiliki jabatan yang lebih rendah dan bos tersebut memiliki jabatan yang lebih tinggi daripada karyawan tersebut. Sehingga ini dinamakan konflik vertikal, perbedaan jabatan lebih rendah dan lebih tinggi. Nah, yang selanjutnya adalah konflik horizontal dan masih banyak lagi. Konflik horizontal itu konflik yang muncul antara seseorang yang memiliki jabatan dan kedudukan sama. Seperti perseteruan antara sesama manajer, yang satu manajer keuangan, yang satu manajer operasional. Maka dari itu ini dinamakan konflik horizontal karena sejajar, karena memiliki kedudukan yang sama. Seperti itu. Nah, adapun model penyelesaian konflik. Yang pertama yaitu negosiasi, yaitu tawar-menawar dari berbagai pihak yang berkepentingan sehingga tercapainya win-win solution atau lose-lose solution yang memuaskan kedua belah pihak. Negosiasi ini biasanya itu kalau satu menang, semuanya menang. Dan ketika satu kalah, maka semuanya kalah. Karena negosiasi ini harus dapat memuaskan kedua belah pihak. Yang kedua yaitu mediation, yaitu cara menggunakan pihak ketiga sebagai penengah. Seperti biasanya kalau kita ketahui saat ini seperti penggunaan pengacara pada permasalahan-permasalahan, karena pengacara itu membantu sebagai pihak ketiga atau di pengadilan itu sebagai pihak ketiga dalam suatu permasalahan. Nah, yang ketiga adalah arbitration, atau cara ini lebih menekankan pada hasilnya, bukan kepada prosesnya. Yang selanjutnya adalah family conference. Cara ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak serius dan melibatkan kedua keluarga atau lebih dalam suatu konflik. Atau biasa kita sebut dengan penyelesaian secara kekeluargaan. Karena kekeluargaan itu kalau kita menyelesaikan ini biasanya kita akan mendapatkan jalan tengah di antara permasalahan tersebut. Jadi tidak merugikan salah satu pihak ataupun tidak menguntungkan salah satu pihak, tetapi ini dapat diterima oleh kedua belah pihak. Nah, yang selanjutnya adalah alternative dispute resolution atau ADR. Cara ini itu biasanya dikenal dengan musyawarah untuk mufakat. Kita biasanya sering menggunakan cara ini ketika penyelesaian konflik dalam sebuah kelompok atau organisasi. Nah, yang selanjutnya adalah ombudsman, yaitu konflik ditangani oleh lembaga profesional ataupun independen. Itu juga bisa kita menggunakan lembaga-lembaga yang seperti itu seperti pengacara. Nah, yang mediation tadi kita bukan hanya pengacara, tetapi orang lain meskipun bukan dari lembaga itu juga bisa menangani permasalahan yang kita miliki, yang kita membutuhkan orang ketiga atau penengah dari permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya adalah rekonsiliasi, yaitu dengan cara yang bersalah itu menyampaikan permohonan maaf dan pihak lain atau yang memberikan maaf itu biasanya memiliki syarat seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai transformasi pendidikan untuk menyelesaikan konflik dalam perspektif multikultural. Nah, transformasi pendidikan dengan perspektif multikultural pada dasarnya itu untuk merespon fenomena konflik di tengah masyarakat multikultural yang bisa sewaktu-waktu meledak karena permasalahan politik, agama, dan sosial budaya. Sehingga tujuan dari
transformasi pendidikan untuk menyelesaikan konflik dalam perspektif multikultural itu kita dapat meminimalisir konflik itu dengan cara kita menata generasi muda kita atau peserta didik yang nanti akan semakin dewasa dan meneruskan bangsa ini, sehingga kita harus memahami latar belakang diri dan kelompok dalam masyarakat agar kita dapat menyelesaikan konflik dalam perspektif multikultural. Yang kedua adalah menghormati dan mengapresiasi kebinekaan budaya dan sosio-historis etnik. Yang ketiga adalah menyelesaikan sikap-sikap yang terlalu etnosentris dan penuh prasangka, di mana sikap ini itu biasanya kita lebih membenarkan kebudayaan kita, karena kita terlalu lebih karena terbiasa dengan kebudayaan kita, jadi kita memandang lebih baik kebudayaan kita. Nah, selanjutnya yaitu memahami faktor sosial, ekonomi, psikologis, dan historis yang menyebabkan terjadinya perbedaan etnik, di mana setiap daerah itu pasti akan memiliki perbedaan etnik, karena entah itu dari faktor sosial, faktor ekonomi, psikologis, atau historis dari daerah tersebut. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan menganalisis secara kritis masalah rutin dan isu melalui proses demokratis. Nah, yang keenam atau yang terakhir yaitu mengembangkan jati diri yang bermakna bagi semua orang. Nah, kesimpulan dari jurnal ini yaitu transformasi pendidikan dalam perspektif multikultural itu mampu memfasilitasi proses belajar mengajar agar generasi muda itu dapat menghargai perbedaan, memiliki sikap toleran dan sikap terbuka. Karena Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki banyak budaya, suku, bangsa, dan agama, maka transformasi pendidikan multikultural dapat membantu bangsa ini itu dalam meredakan konflik sosial yang sewaktu-waktu bisa mengancam dan serius bagi keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, di sini kita juga akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang saya review. Yang pertama, kelebihan dari jurnal ini yaitu dalam jurnal ini sudah diatur dan ditulis dengan memiliki berbagai subbab, sehingga pembaca itu lebih mudah memahami pada setiap penjelasan yang diberikan, dan subbab-subbab tersebut itu sesuai dengan penjabaran yang akan diberikan kepada pembaca. Nah, kekurangan dari jurnal ini yaitu memiliki banyak kata yang sulit ataupun kata yang susah untuk diartikan, sehingga pembaca lebih susah dalam memahaminya. Karena terlalu banyak kata-kata yang kita harus banyak belajar agar kita mengetahuinya. Selanjutnya, relevansi dengan topik perkuliahan. Nah, adanya relevansi antara jurnal yang diambil dengan pembahasan topik pada kesempatan ini. Dalam jurnal ini itu membahas mengenai konflik sosial, ditambah juga dengan cara penyelesaian konflik. Tidak hanya itu, pada jurnal ini, pendidikan juga dituntut untuk terus aktif dalam memberikan pendidikan multikultural, agar generasi muda yang akan datang itu tidak akan menyebabkan konflik bagi bangsa ini. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai review jurnal multikultural ini, yaitu pembahas mengenai konflik dan diskriminasi sosial dalam masyarakat multikultural. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.